Malam ya teman-teman semuanya. Happy Valentine. Selamat Hari Kasih Sayang atau Cinta Kasih ya. Eh, Thank you ya teman-teman udah sempat hadir dan mau merayakan Hari Valentine malam ini dengan kita Tergar ya, Tergar Indonesia. Nah, tema kali ini adalah resting the body and mind. Maksudnya mengistirahatkan tubuh dan batin. Nah, maksudnya mengistirahatkan tubuh dan batin itu kaitannya dengan Valentine Day itu apa ya? Jadi kita ini sangat sering sekali mengabaikan tubuh kita maupun batin kita. Jadi hari ini kita coba kasih cinta kasih, kasih sayang dengan mencoba ya mengistirahatkan tubuh dan batin kita. Karena kenapa? Kita itu seringkali tidak memperhatikan tubuh kita. Seringkali kita itu memaksa tubuh kita itu untuk bekerja keras. Bukan hanya bekerja keras, kadang itu untuk main sosmed ya, kayak Instagram, Facebook, TikTok, dan yang lain sebagainya. Kadang juga kita itu menghabiskan waktu dengan berpikir terus ya, sampai akhirnya pemikiran kita itu satu demi satu berdatangan terus sampai akhirnya kita tidak bisa mengontrolnya di luar kontrol kita dan itu sangat mengganggu kesehatan kita. Karena kenapa? Waktu mau tidur nggak bisa tidur, pikirannya batinnya itu aktif berpikir ya. Kemudian kita itu mau suruh stop juga nggak bisa. Akhirnya ya mikir begadang sampai pagi, terus pas waktu mikir timbullah yang namanya kecemasan dan itu akhirnya berefek kepada kesehatan tubuh. Besok akhirnya badan tidak segar. Kalau badan tidak segar, begitu ada orang ngomong hal sensitif soal kita, kita langsung meledak emosinya. Atau kata orang baperan, selalu bawa perasaan. Dan setelah itu akhirnya ada yang melarikan diri lewat macam-macam ya kegiatan ya. Oh ya, satu dulu. Sebelum kita lupa, saya lupa nih untuk membuka sesi, yaitu aspirasi pembuka ya. Tunggu sebentar ya, kita baca dulu ya. Saya share dulu. Oke, teman-teman udah bisa lihat? Udah bisa lihat ya semua ya. Mari kita bacakan dulu aspirasi pembuka ini ya. Sekali aja. Aspirasi pembuka. Dengan kewelasasian dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi manfaat semua. Semoga kita terbebas dari kecelakaan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Ya, stop. Oke. Nah, kali begitu kita capek, batin kita juga capek ya, karena berpikir terus, merasa terus, akhirnya baik batin maupun tubuh itu terganggu. Kadang pelariannya itu ke makan,
Akhirnya tubuh jadi bertambah berat dan akhirnya organ-organ tubuh itu terdampak dan muncullah penyakit. Kalau misalnya terlalu banyak merasa, terlalu banyak berpikir, nah itu nanti muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi. Ya, dan akhirnya kemudian kita mencobalah berbagai macam cara. Misalnya kita yoga, kita ikut kegiatan meditasi, tanpa tahu sebenarnya niat kita itu sebenarnya mau apa sih untuk ikut meditasi. Kadang itu cuma ngikut tren, supaya apa? Mengisi kekosongan yang ada. Atau supaya apa? Batin, supaya batin itu yang berpikir dan merasa itu bisa continue, mencari aktivitas yang lain. Ya, jadi itu benar-benar sangat mengganggu kehidupan kita. Sekarang mari kita coba ya, belajar untuk mengistirahatkan tubuh dan batin. Dan itu memang sangat penting. Itulah salah satu cara kita untuk mencintai diri kita, baik tubuh maupun batin. Oke, supaya kita bisa sehat kembali, supaya kita bisa segar kembali untuk menghadapi gelombang kehidupan ini. Gelombang kehidupan itu kan ada yang tenang, terus ada yang ombaknya tinggi, seperti itu ya. Jadi kita bisa lebih siap menghadapinya. Oke, mari teman-teman, tanpa perlu panjang lebar, suaranya makin kecil. Padahal udah full ini. Oke, mari kita ambil posisi meditasi ya. Jadi sekarang itu kita tutup mata dulu. Kemudian tegakkan punggung. Bagi yang punggungnya agak sakit, boleh taruh bantal di belakang punggung atau di belakang tempat duduk kita supaya lebih nyaman. Bagi yang mau duduk bersila, dipersilakan. Bagi yang duduk di kursi, kakinya boleh napak lantai atau boleh napak di penopang kursi. Sekarang mari kita sadari, rasakan tubuh kita secara keseluruhan. Kemudian rasakan berat badan kita yang lagi duduk di kursi. Kemudian kita rilekskan otot-otot tubuh kita. Jika kita tidak bisa merilekskan otot-otot kita, biarkan saja. Kita sadari bahwa kita tidak bisa rileks. Dengan demikian, maka tidak terjadi pertempuran di batin dan akhirnya akan rileks sendiri. Tidak ada ketegangan. Sekarang kita rasakan batok kepala kita dan rilekskan. Jika ada yang rasanya berat, sadari saja dan rilekskan. Karena kemungkinan kita terlalu banyak berpikir, sehingga saat ini baru kita bisa merasakan, oh ternyata
kepala saya berat ya. Kita terlalu memaksa diri kita untuk berpikir. Dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi. Sadari dan rileks. Sekarang sadari wajah kita dan rilekskan. Jika ada rasa gatal atau rasa tegang, dan rilekskan saja. Dan sadari bahwa kita sedang menyadari sensasi wajah kita. Sekarang kita sadari leher kita dan pundak kita secara bersamaan. Jika terasa berat dan tegang, itu tidak masalah. Hanya sadari. Karena kemungkinan kita terlalu lama berada di depan komputer dan kita tidak mengistirahatkannya. Kemudian rasakan dan rilekskan kedua tangan kita secara menyeluruh. Mulai dari lengan kita sampai ujung jari tangan kita. Kita rilekskan, istirahatkan. Sekarang kita sadari tubuh bagian depan kita dan tubuh bagian belakang kita secara menyeluruh. Mungkin ada rasa lapar atau penuh karena sudah makan. Kita hanya sadari saja dan rilekskan otot-otot yang ada. Kemudian kita sadari kedua kaki kita secara menyeluruh. Mulai dari paha kita sampai ke ujung jari kaki kita. Kita sadari dan istirahatkan. Kemudian kita sadari keseluruhan tubuh kita secara menyeluruh. Mulai dari batok kepala kita sampai ujung jari kaki kita sekaligus. Jika ada timbul rasa tidak enak, hanya sadari.
Jika ada pemikiran yang muncul, tetap sadari tubuh. Sepanjang kita masih bisa menyadari tubuh kita, walaupun ada pikiran, itu tidak masalah. Jika terasa banyak sekali tegangan-tegangan pada tubuh kita, atau rasa kaku, capek, kita bisa tarik nafas panjang, pelan-pelan, kemudian kita hembusin keluar dari mulut kita. Setelah itu kita berhenti sejenak, bernafas 3 detik. Setelah itu kita beristirahat pada kondisi tersebut. Mari kita mulai ya. Lepaskan semuanya yang ada. Ketegangan, capek, stres. Setelah itu terasa lega. Dan kita beristirahat pada kelegaan tersebut. Tetap sadar. Kesadaran yang terbuka, luas, jernih, bisa mengetahui apa saja yang terjadi di tubuh kita maupun batin kita. Kita tidak perlu menghakimi apapun yang muncul. Hanya beristirahat. Rasa tidak enak, oke. Rasa menyenangkan, oke. Rasa dingin juga oke. Panas juga oke. Memori masa lalu muncul oke. Rencana-rencana masa depan muncul juga oke. Yang penting kita tetap sadar. Beristirahat pada kesadaran. Kita hadir. Tidak hanyut. Tidak dibuat-buat. Apapun yang muncul, biarkan itu terjadi. Kita hanya mengetahuinya. Itulah kondisi batin kita yang alami. Yang biasa disebut ordinary mind, batin yang biasa. Sekarang pelan-pelan kita buka mata kita. Kemudian kita bisa melihat bentuk dan warna. Mungkin warna putih, hitam, ataupun yang lainnya. Kita hanya sadar, kita lagi melihat. Di saat kita sadar, kita sedang melihat,
itu adalah meditasi melihat kesadaran, lihat objek menjadi satu, menyatu. Kita tidak perlu menilai apakah itu jelek, apakah itu bagus. Kita hanya sadar. Oke, meditasi selesai. Ya, teman-teman ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau ditanyakan gitu, misalnya tadi ada yang kurang jelas gitu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa unmute juga ya, bisa chat atau unmute langsung. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut meditasi lagi. Halo Pak, saya Ya. Rudi. Ya. Halo, Pak Rudi. Ya. Mau tanya nih, kalau ketika kita mau meditasi, kita kan misalnya punya masalah, disuruh pejamkan mata, kadang-kadang galau, disuruh tutup mata, kayaknya ketakutan lagi, cemas. Itu yang mau dihadapin gimana ya, Pak Rud? Oh ya, oke. Jadi gini, kalau misalnya kita mau menenangkan batin, ya, supaya batinnya tenang dulu, kita tutup mata. Ya. Tapi kalau setelah udah tenang, kita diminta untuk buka mata supaya lebih jernih, ya. Jadi gini, kalau misalnya kita ada masalah, jadi begitu ada masalah itu kan perasaan, pemikiran itu muncul terus ya. Terus kemudian itu ada fear di sana, ketakutan, ya. Kalau misalnya di Joel 1, Joy of Living 1, itu kita diminta untuk sadar. Oh, kita lagi menghadapi kesulitan. Kita sadar itu. Persepsi itu muncul. Oh, kita lagi ada masalah. Kita sadar itu. Maka yang masalah ini akan menjadi objeknya kita. Ya. Terus kemudian apa? Kalau di Joel 2 ini, kalau Joel 2 itu ini dijadikan objek untuk meningkatkan ulas asih, cinta kasih. Ya. Terus kemudian yang ketiga, Joel 3 ini harus ingat, fear, ketakutan, bahwa masalah itu tidak bisa berakhir dengan cepat, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita itu harus tahu bahwa ini masalah ini kita ciptakan. Ini tidak real, illusion. Kita ngomongnya ilusi. Karena kenapa? Kita menciptakan bumbu-bumbu cerita itu yang begitu banyak. Nah, apa hubungannya dengan Joel 1 ini? Nah, Joel 1 ini kita itu mencoba untuk stop dulu, beristirahat. Begitu kita mulai beristirahat, tapi apa? Kebiasaan kita mendorong kita untuk apa? Terus berpikir masalah tersebut. Saat kita hanya mulai sadar, kita tidak menggenggam masalah itu. Akhirnya apa? Kita bisa melihat, oh, ternyata ini toh cerita yang saya buat. Saya takutnya seperti apa di masa depan. Saya takutnya apa yang terjadi nanti terhadap diri saya, perusahaan saya, keluarga saya, dan teman saya, dan sebagainya. Karena kenapa? Kalau misalnya batin kita itu seperti air. Kalau misalnya airnya itu bergelombang, dalam arti banyak berpikir, banyak merasa ya. Terus gitu. Airnya itu kayak ombak, bergelombang. Kita itu nggak bisa melihat dengan jernih itu apa yang ada di dalam batin kita. Dan apa yang terpantul dari air itu. Yang terpantul dari air itu adalah masalah yang kita hadapi. Kehidupan yang kita hadapi.
Jadi itu kita tidak bisa melihat dengan jernih. Kalau mau melihat dengan jernih apa? Ya kita tenangkan dulu batin kita. Dengan menenangkan batin kita itu akan terpantul dengan sempurna. Oh, ternyata kejadiannya begini loh. Apa? Perasaan itu hanya perasaan. Pemikiran itu hanya pemikiran. Terus kemudian ada cerita-cerita di balik. Dan banyak yang menghadapi itu. Akhirnya timbul cinta kasih, welas asih. Kemudian apa? Oh, ternyata ini ciptaan, bentukan, ya gabungan dari banyak hal. Berarti apa? Itu kosong, ilusi. Yang biasanya kita rasanya solid, ternyata begitu kita lihat itu kopong deh. Karena banyak hal yang jadi dia satu. Kita tarik aja salah satu unsur, maka itu akan runtuh. Terus kemudian apa? Saat kita udah beres batin kita, baru kita cari solusi bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Misalnya perusahaan, ya kan? Kalau misalnya perusahaan, ya kita coba pakai cara-cara, misalnya banyak dengar sharing dari orang, dengar dari, kan ada bisnis coach ya sekarang. Terus kemudian ada buku-buku, kemudian ada di Instagram maupun di TikTok itu kan banyak juga yang kasih solusi. Baru kemudian kita mencoba menghadapinya dengan pemikiran yang lebih bagus. Kira-kira sih itu, Bu, bisa diterima? Bisa. Ya, semoga terjawab ya. Oke, Halo, ada lagi yang lain? bisa. Halo Pak Rudi. Ya, halo Bu. Ya, halo, saya perkenalkan, saya Laila. Saya ingin bertanya Pak Rudi terkait suara saya jelas tidak, Pak? Ya, ya, ya. Ya, saya baru saja mengalami trauma tentang masa lalu, Pak. Jadi saya itu baru sadar kalau yang saya rencanakan ini kaitannya dengan tujuan atau impian cita-cita. Saya baru saja sadar ternyata selama ini apa yang saya rencanakan itu adalah tidak sinkron dengan impian saya gitu. Dan saya kayak terkaget gitu, Pak. Astaga, kenapa saya kemarin bertindak demikian gitu. Kayak sampai saya tuh buang waktu sampai 1-2 tahun, kenapa saya tidak berpikir logis ketika itu gitu. Dan saya sangat trauma sekali menerima kenyataan itu, sehingga kejadian yang saya kerjakan, kebetulan saya karyawan biasa, masih staff itu, apa yang saya lakukan, apa yang saya sedang kerjakan, itu terbayang masa lalu, kemudian mengkait-kaitkan dengan lingkungan yang ada, dan juga harusnya saya tidak begini, kenapa atasan saya begini, kenapa perlakuan orang begini, harusnya saya tidak bertindak begini. Dan setiap hari kepala saya dikantui dengan masa lalu tersebut gitu, Pak. Sampai saya di kantor pun tidak konsen dan rasanya ingin resign saja gitu, dan saya tidak tahu ke depannya akan bagaimana. Setiap hari saya mengalami itu terus, Pak, dan kayaknya sampai di titik kepala saya itu sakit gitu. Kenapa saya berpikir demikian terus gitu, saking saya traumanya, ternyata saya salah bertindak gitu. Kurang lebih begitu, Pak, yang saya terkait dengan batin di kepala saya, dan saya ingin menyembuhkan trauma saya begitu, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini, pikiran kita berpikir terus ya, itu menjadi sebuah habit ya. Apalagi kalau misalnya kita itu orangnya cemasan atau sangat value-nya kita sangat tergantung dengan penilaian orang. Ya, akhirnya apa? Kita itu selalu mencoba matching value-nya kita dengan penilaian orang. Jika tidak sesuai harapan, realita akhirnya kita itu jadinya tidak happy. Itu terjadi penderitaan di situ, tidak matching, terus kemudian apa? Akhirnya trauma gitu. Nah, perlu diingat, jadi ini banyak sekali unsur kita sendiri punya habit berpikir. Kemudian cara berpikir kita itu
terpengaruh yang di luar. Seperti yang tadi saya bilang. Itu apa? Itu kita membentuk cerita sendiri, histori dalam batin kita. Jadi apa? Cerita-cerita ini tidak real sebenarnya. Tapi apa? Kita ladenin terus. Ya. Jadi salah satu cara kita stop dulu. Kita istirahatkan dulu batin kita. Karena itu udah terlalu bergejolak. Sampai akhirnya kita nggak bisa tidur. Karena kenapa nggak bisa tidur? Karena kalau kita ngomong soal energi, jadi energi dari tubuh kita itu dari bawah itu kita tarik sampai ke atas untuk berpikir. Berpikir terus dia berputar. Jadi ibaratnya kayak gini, energi itu kayak kuda. Batin kita itu kayak penunggang kuda. Ya kan? Awalnya itu kita enjoy, kita berpikir, kemudian apa? Akhirnya apa? Kita terlalu sering biarkan kuda ini gerak terus. Energi yang dari bawah itu dia nggak mau turun. Akhirnya apa? Kepala terasa berat, sampai nggak bisa tidur, trauma, dan banyak gitu. Efeknya itu akan banyak sekali. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan, kita harus tenangkan dulu. Makanya itu yang pertama, Joy of Living 1 itu tenangkan dulu batin. Dengan istirahatkan batin. Jadi kita itu diminta untuk terhubung dengan salah satu kualitas batin kita, yaitu kesadaran. Salah satu dari hakikat diri kita, yaitu kesadaran. Our true nature. Kesadaran itu salah satunya. Jadi itu kita diminta terhubung. Terhubungnya lewat apa? Kita latihan dulu kesadaran. Tadi itu apa? Tubuh ini kan kasar ya. Kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Ya. Terus kemudian apa? Kita mencoba terhubung dengan kesadaran lewat tubuh. Jadi kita coba rasakan dulu gitu. Batok kepala. Oh ya, begitu kita udah tahu batok kepala, ya kan? Oh berarti apa? Di sana itu ada kesadaran merasa, gitu. Kemudian apa? Kalau misalnya untuk tadi buka mata, berarti kesadaran kita itu terhubung dengan objek. Makanya itu terjadilah penglihatan. Ya, kesadaran melihat, ada objek bertemu, kemudian terjadilah melihat. Memang tidak sesimpel itu, masih banyak, tapi ini cara tersimpel yang bisa dijelasin. Jadi kita tenangkan dulu. Begitu tenang, itu bagaikan tadi batin itu bagaikan air. Begitu udah tenang, baru bisa kita melihat pantulan-pantulan yang ada. Oh, selama ini kebiasaan batin saya seperti ini ya. Jadi apa? Yang perlu diberesin itu adalah yang di dalam dulu. Tapi kadang-kadang hidup kita itu begitu cepatnya sampai kita nggak punya kesempatan untuk membereskan yang di dalam. Ya, kehidupan terjadi begitu cepat, akhirnya akhirnya terjadi boom, masalah. Makanya saat ini ini udah 19.34 ya di saya. Teman-teman itu saya sih sangat senang ya, menghargai waktu untuk kasih diri waktu gitu loh untuk beristirahat. Nah, kenapa istirahat ini sangat penting? Kita ambil contoh aja binatang ya, hewan. Kalau terluka, mereka kan nggak mungkin. Kalau yang di alam-alam liar itu kan nggak mungkin ke dokter ya, ya kan? Dokter juga takut kali ya. Jadi kalau mereka terluka gimana? Nggak ada pengobatan, akhirnya apa? Mereka kadang jilatin mereka punya luka, dan terakhirnya apa? Mereka beristirahat. Tidur, istirahat gitu. Untuk sembuh. Nah, tubuh itu punya kapasitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sampai batas tertentu. Ya. Kemudian apa? Batin kemudian berperan. Karena kita berpikirnya terlalu banyak, akhirnya apa? Merusak saraf-saraf yang ada. Dan kemudian trauma-trauma itu karena dimunculin di batin, akhirnya apa? Dia berefek ke tubuh. Tubuh itu menyimpan trauma-trauma yang ada. Makanya kenapa kadang-kadang kita scan tubuh, kita rasakan tubuh kita, tiba-tiba ada memori yang lain yang muncul. Ada memori apa gitu muncul. Kadang itu ada gambarnya,
Kadang dia nggak ada gambar, kadang itu cuma perasaan. Kok nggak enak ya? Tapi nggak selalu begitu. Karena kadang itu, kok ngantuk ya? Oh bisa aja, teman-teman makannya banyak gitu. Kemudian apa? Harusnya kita bisa sadar, kemudian energi itu dipakai untuk mencerna makanan. Lebih fokus. Mungkin karena lambungnya kurang bagus. Seperti itu. Jadi itu keterkaitan antara tubuh dan batin itu sangat dekat. Dan Rinpoche selalu umpamakan tubuh itu bagaikan gelas. Batin itu seperti air. Ya. Jadi itu sangat dekat. Jadi untuk itu makanya itu kita istirahatkan dulu tubuh kita, baru kemudian batin kita. Karena terakhir itu yang batin itu ya kita dalam keadaan yang terbuka, kesadaran yang terbuka. Kira-kira sih itu sih Bu. Setelah udah mulai sembuh, baru kemudian kita mencoba mengembangkan kualitas yang kedua. Cinta kasih dan welas asih. Nah itu ada di Joy of Living kedua. Baru kemudian kita menumbuh kembangkan kebijaksanaan. Bagaimana cara kita melihat bahwa trauma-trauma itu adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai fenomena atau kejadian-kejadian. Kemudian apa? Berarti mereka tidak single ya. Dalam arti mereka adalah banyak faktor ya. Kemudian apa? Mereka saling merajut jadi satu. Tergantung. Kemudian apa? Mereka itu berubah terus. Berubah terus. Semakin kita pikirin dia semakin berubah. Dari situ itu baru kita bisa lihat, oh ternyata trauma itu adalah ilusi. Trauma itu adalah berasal dari batin saya. Dan batin saya lah yang membuat masalah itu. Oleh karena itu hanya batin juga lah yang bisa membebaskannya itu. Lewat latihan. Makanya latihan yang kita itu dinamakan apa? Self-liberation. Batin itu terikat sama batin sendiri, kemudian dia bisa bebas dengan sendirinya juga. Ya, jadi nggak ada yang instan, Bu. Karena kalau mau instan, misalnya pergi ke hipnoterapi juga bayar. Kalau mau bayar kerja, tabungan ada duit baru pergi. Belum tentu juga sembuh. Ya, semoga bisa membantu ya, Bu siapa ya, Bu Yeni ya tadi atau siapa? Tadi saya Laila, Bapak. Nur Laila. Laila ya. Bapak, kalau misalkan sampai karena nggak mau mikirin masa lalu, sampai malah pengennya itu menghindar gitu, jadi malah tidur, malah makan nggak teratur kayak gitu Pak. Itu bisa dibilang depresi atau tidak Pak? Itu pelarian, pengen, Bu. Iya, malah itu pelarian. kayak gitu Pak. Itu jadi pelarian, malah Bu. banyak tidur gitu Pak. Ya, itu pelarian, Bu. Kalau memang Ibu sayang sama diri Ibu, ya kan, mari kita istirahat. Itu butuh istirahat, kemudian apa? Istirahat kita itu, kita tidak menolak. Kalau menolak itu berarti membenci. Berarti kita memperkuat energi kebencian, energi ketidaksukaan. Ya. Terus kemudian apa? Kita juga memperkuat yang namanya kesukaan. Kesukaan terhadap apa? Kita itu tidak suka kondisi itu. Jadi dua hal ini. Karena kenapa terjadi? Karena ketidaktahuan. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kita istirahat, apapun yang muncul, biarin dia muncul. Perlu diingat, tidak ada apa-apa, kemudian muncul, berubah, kemudian lenyap. Itu adalah hukum alam. Dengan adanya kesadaran kita melihat, maka apa? Semakin dia muncul trauma itu, kita sadar, dia akan semakin lemah. Terus kenapa kadang-kadang begitu kita lihat, kita sadar, kenapa dia itu tidak lemah? Kadang dia bahkan meledak, boom. Gitu.
Karena kenapa? Kita perlu lihat, itu ada bahan bakarnya di belakang. Bahan bakarnya itu adalah dua, harapan dan ketakutan. Fear and hope, Mingyur Rinpoche ngomong. Jadi itu kita berharap supaya trauma ini cepat hilang, dan kita takut trauma itu datang kembali. Jadi kita memainkan dua ini aja, gas rem terus. Akhirnya kebiasaan ini bukannya malah melemah, tapi makin menguat. Ada kondisi yang bisa membuat dia langsung aktif. Jadi kita perlu apa? Kita perlu istirahat. Kita perlu apa? Tidak judge, tidak menghakimi. Ya. Jadi waktu dia muncul trauma itu perasaan, gambar, memori, suara, biarkan saja kita nonton. Akhirnya kita paham, oh ini ternyata kebiasaan kita ya. Oh ternyata itu dia terdiri dari begitu banyak hal ya. Ini perasaannya, ini pemikirannya, ini gambar-gambarnya, suaranya. Setelah kita mulai terbiasa, begitu dia mulai muncul, tertrigger, kita udah tahu, kita udah siap menghadapinya. Kira-kira begitu. Tapi untuk latihan sampai tahap itu, kita butuh latihan. Istirahat dulu. Habis istirahat, baru kita bisa melihat. Lebih jernih. Pas waktu kita udah melihat, kita jangan kasih bumbu lagi. Oh, benar begini. Oh, begitu. Biarkan saja kita lihat. Bagaikan kita melihat anak-anak yang lagi main. Kita kan orang dewasa, kita lihat anak-anak lagi main kan kita nggak bilang, oh itu nakal, ini apa, enggak. Kita itu usahakan seperti itu. Oke ya Bu ya, Bu Nurlaila ya. Semoga bisa bantu. Dan itu butuh latihan, tidak bisa hanya dijelaskan. Terus paham secara konsep, oh ya sudah, bisa bebas. Nggak bisa begitu Bu. Kita harus mengenal diri kita. Karena diri itu terjadi dalam diri kita. Dan bertekadlah kita tidak mau hidup seperti itu ya. Tidak mau dikontrol seperti itu. Karena kita butuh kebebasan. Oke, ini tanda atau ciri-ciri batin yang udah bebas bagaimana sih kok? Ya, tidak ada satu kata batin yang tidak melekat atau batin yang tidak terpengaruh terhadap kondisi apapun. Kondisi misalnya senang, susah, rugi, untung, terkenal, tidak terkenal, terus kemudian satu lagi apa ya? Saya agak lupa itu. Ada 8. Duniawi itu ada 8. Begitu kita agak terpengaruh, itu batin kita itu terbebas. Salah satu tadi itu kita lagi latihan itu apa? Open awareness, kesadaran terbuka. Apapun yang terjadi, terjadilah. Nah, itu kita lagi melatih kekuatan itu. Ya, kita lagi melatih mengenali kekuatan yang ke kualitas batin kita itu. Ya. Terus kalau kebiasaan sering membandingkan diri kita dengan orang lain, apa bisa dibantu dengan meditasi? Yes. Tadi kan ada muncul. Kita itu suka menjudge orang. Menjudge pengalaman kita juga. Bagus, jelek, segala macam. Ya, sekarang kan kita hanya melihat. Begitu kita hanya melihat, menyadari, sadari, hadir, apapun yang terjadi kita tahu, nanti itu akan melemah. Kebiasaan itu ya. Apakah tubuh, pikiran, perasaan adalah alat dan diri sejati kita itu adalah kesadaran? Ini pertanyaan yang agak berat ya. Jadi tubuh dan batin kalau disebut alat, ya kan? Lantas itu kesadaran itu apa? Jadi dalam Buddhisme kita itu kita membagikan jadi 2 hal, tubuh dan batin. 2 hal ini bisa pecah jadi 2, ya.
yang 2 minggu lalu saya udah cerita. Satu itu adalah tubuh. Yang kedua perasaan. Yang ketiga persepsi. Yang keempat bentukan mental. Yang kelima kesadaran. Ya, diri sejati kita itu adalah hakikat diri kita yang paling mendasar. Oke. Untuk bisa melihat hakikat sejati diri kita itu kalau di Tergar ya, kita latihannya Joule 1, Joule 2, Joule 3, Pol 1, Path of Liberation 1, Path of Liberation 2 baru kita bisa lihat hakikat diri kita yang sejati itu apa. Dan Mingyur Rinpoche itu selalu jelasin bahwa apa? Hakikat dasar diri kita itu selalu murni, terbuka, luas, bagaikan angkasa. Tapi ingat, angkasa itu tidak ada kesadaran. Itu hanya metafora, ya. Sedangkan kita apa? Kita punya kesadaran. Oke? Kira-kira itu jawabannya ya. Oke, kalau nggak ada tanya lagi, kita meditasi ya. Yuk, mari teman-teman. Kita kali ini buka mata ya. Mari kita duduk dalam posisi bermeditasi. Tulang punggung kita tegak, tapi rileks. Kemudian kita rilekskan seluruh otot tubuh kita. Kita sadari. Ada bagian yang tegang, kita rilekskan saja. Jika tidak bisa rileks, nggak apa-apa. Izinkan saja tidak bisa rileks. Dengan demikian, maka akan rileks sendirinya. Karena di sana tidak ada pergumulan. Sekarang kita coba rasakan salah satu bagian tubuh kita. Kalau kita orang Asia, biasanya kita merasa bahwa pusat perasaan itu ada di pusat dada kita, di tengah dada. Kita coba rasakan sensasi yang ada ataupun perasaan yang ada. Jika muncul perasaan tidak menyenangkan, kita sadari itu. Ada emosi-emosi negatif, seperti trauma, ketakutan, stres, merasa tidak dicintai, karena hari ini hari Valentine, tapi nggak ada yang ucapin kasih sayang. Apapun perasaan yang ada, kita sadari. Jika muncul sensasi-sensasi di tubuh, misalnya kaki atau tangan, misalnya dingin atau panas, mulai juga sadari. Tidak ada penghakiman. Kita tidak melarikan diri. Kita hanya melihat saja. Bersamanya saja.
Coba beristirahat tanpa perlu menggenggam. Ingin sebuah pengalaman itu bertahan. Jika ada demikian, kita coba lepaskan. Tetap sadar. Jangan bereaksi. Hanya sadari saja. Seperti aliran sungai besar. Kesadaran kita bisa mengetahui aliran perasaan, sensasi, pemikiran, emosi-emosi yang ada. Apapun yang terjadi di batin dan tubuh, itu sangat bermakna. Kita sadari saja dan beristirahat. Ada kesadaran. Jika ada yang kembali ke memori masa lalu, sadari saja. Saat kita menyadarinya, kita akan menyadari bahwa kok rasanya kecil ya memori itu, dunia tersebut. Saat itu kita tahu, oh ternyata kita lebih besar dari memori masa lalu. Kita sadari saja. Beristirahat pada kesadaran. Dengan beristirahat, itu adalah sebuah berkah, blessing, buat tubuh kita maupun batin kita. Sekarang kita beristirahat pada kesadaran yang terbuka. Hanya sadar, hadir. Apapun yang muncul, izinkan saja. Tidak perlu diblok. Tidak perlu dihakimi. Dengan kembali pada kualitas batin kita, kita akan menjadi semakin kuat dan semakin sehat. Baik tubuh maupun batin. Meditasi selesai. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Atau yang mau didiskusikan? Teman-teman bisa ikutin ya panduan meditasinya. Oke. Silakan Bu Yeni, apa mau bertanya? Tadi? Iya, Pak Rudi mau nanya, tadi kan meditasi. Bentar, suaranya kecil Bu Yeni. Pak, tadi kan kita kan meditasi, jadi waktu ketika saya meditasi itu kan kesadaran saya dengar. Kan pikiran itu membuat fisik kita kayak kepala kita jadi pusing, waktu tarik napas pun kayak gimana, waktu kita tarik napas buat kepala kita mengembang jadi pusing gitu loh.
Ya akhirnya kayak nggak nyaman gitu lah Pak kalau meditasi gitu loh Pak. Ya. Itu sering terjadi nggak Bu? Atau baru kali ini? Mungkin aku pernah ngikutin Cenci. Cenci itu meditasi kesehatan ya Pak ya. Ya. Jadi meditasi kesehatan itu kan yang kita fokuskan tuh napas. Tarik napas yang dalam sampai ke perut, keluar lagi sampai. Paham. Saya tahu itu. Jadi kayak terbawa gitu kadang-kadang kan, mikirin napas, akhirnya naik turunnya napas. Kadang-kadang napas itu turun sampai ke perut, terus naik lagi, buat kepala saya kayak terganggu gitu Pak. Kayak ada satu beban lah. Ya. Paham. Saya paham. Saya paham. Ya. Jadi gini, itu balik lagi ke yang namanya kebiasaannya. Jadi itu karena kita melatih sebuah teknik meditasi yang lain, itu kan dia ada polanya ya. Pola itu akhirnya kita latih membentuk sebuah kebiasaan. Oke, setuju ya? Terus kemudian di Tergar ini kita melatih untuk melepas kebiasaan tersebut. Jadi itu akan ada sebuah perjuangan sih Bu. Ya. Jadi satu kebiasaan untuk fokus kembali ke tantien. Ya, kita ngomong perut bagian bawah. Ya. 4 jari di bawah pusar, oke. Terus kemudian setelah itu sekarang yang di sini kita disuruh hanya sadari. Jadi terlihat seperti kehilangan fokus. Kebiasaan dia berubah. Saat itu terjadi sebuah pergumulan dan apa? Tubuh pasti bereaksi. Yang paling gampang dideteksi itu adalah nafas. Ya, karena tubuh dan batin dia punya jembatan itu adalah sensasi, which is nafas. Ya, contohnya saat kita lagi marah, nafas kita beraturan nggak? Pasti nggak beraturan, pasti lebih kencang. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu hanya masalah kebiasaan saja sih Bu, nggak masalah sih. Ya, pelan-pelan dibiasakan nanti akan oke kok. Ya, semoga menjawab. Oke, mungkin karena udah gak ada, mungkin bisa kita tutup kali ya. Ya, sudah tidak ada lagi sih pertanyaan lainnya. Ya, kita tutup aja. Elvi ya. Oh iya, sebentar kok. 5 kualitas batin itu apa tadi? Mungkin bukan 5 kualitas batin. Jadi tubuh dan batin itu dibagi jadi 5. Ya, tubuh, perasaan, persepsi, bentukan mental, kemudian kesadaran. Oke. Waktu meditasi saya sadar, tapi tiba-tiba saya gak sadar lagi. Kenapa ya? Oke, ini penting nih. Ini penting ya sebelum kita tutup ya. Sewaktu saya meditasi, saya sadar akan kecemasan saya, tetapi tiba-tiba saya kayak nggak ada sadar lagi kecemasannya, seperti hilang gitu aja. Kenapa ya? Apa gara-gara kurang konsentrasi? Jadi saya tidak merasakan hal apa-apa. Apa salah? Itu tidak salah. Oke? Seperti yang saya ngomong, itu kadang itu kecemasan itu adalah bentukan batin yang keempat tadi itu yang saya sebut 5 hal. Dia muncul itu harus ada sikon sebab kondisi yang men-trigger dia muncul. Oke. Waktu ada terus tiba-tiba dia hilang, ya kan itu bukan artinya itu kita hilang konsentrasi atau hilang kesadaran. Yang pada saat itu begitu dia hilang kesadaran, yang perlu kita tahu adalah saat itu kita masih hadir nggak? Saat itu kita masih sadar nggak? Saat itu kita sadar bahwa itu
hilang, tidak ada, berarti apa? Kesadaran itu masih ada. Itu artinya kita masih bermeditasi. Jadi tidak ada yang salah. Ya kan? Terus kemudian kenapa bisa begitu? Alasannya itu banyak. Salah satunya contohnya nih. Misalnya kita lagi mau melihat marah. Tiba-tiba marahnya tuh hilang. Itu berarti apa? Kualitas batin kita itu kembali ke kesadaran yang terbuka. Ke pembebasan itu pembebasan horizontal. Minggir Rinpoche ngomongnya pembebasan horizontal. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya kesadaran. Ya. Pada saat kita melihat ada kecemasan, saat itu kita juga tahu kita lagi melihat atau menyadari kecemasan. Itu namanya pembebasan vertikal. Which is apa? Kita tidak involve di dalam cerita itu. Kita tidak terlibat dalam cerita itu. Berarti ada sebuah pembebasan di sana. Jadi itu dua hal. Jadi tidak ada yang salah ya. Semoga menjawab. Ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Iya. Kalau sudah ikut JOL 1 dan 2 yang harus lebih sering dilatih itu adalah meditasi JOL 1 atau 2. Ganti-gantian aja. Bosen ganti. Bosen ganti. Ya. Jadi ibarat kayak kita mikirin Rinpoche selalu contohkan kita lagi mau naik gunung. Jadi kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Terus aja ganti. Akhirnya sampai ke puncak gunung. Ya. Terima kasih semuanya. Ayo. Ya, baik. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk pertanyaannya, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan lagi di sesi yang akan datang. Dan untuk malam ini saya juga akan memberikan informasi mengenai donasi. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa ditransfer ke rekening yang tercantum di sini. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri meditasi kita hari ini, kita tidak lupa untuk mendedikasikan semua hal positif yang sudah kita lakukan hari ini. Mari kita bacakan dengan satu kali ya untuk dedikasi penutup. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa lagi di latihan yang akan datang. Terima kasih juga buat Porudi. Terima kasih semua. Terima kasih Elvi.